Oke, selanjutnya kita ke lanjut ya. Jadi kita lanjut ke kantor cabang. Jadi kita lanjut ke kantor cabang. Mulai dari yang ini. Nah, pertama, kantor cabang itu beroperasi sebagai unit yang terpisah ya dia. Tapi dia tetap dikendalikan oleh kantor pusat. Nah, jadi walaupun dia unit yang terpisah, tapi dia tetap dikendalikan oleh kantor pusat. Ini kasih. Kebijakan dan prosedur umum ditetapkan oleh kantor pusat ya. Jadi kebijakan dan prosedur umum ditetapkan oleh kantor pusat. Biasanya diberikan kewenangan terkait pengelolaan. Nah ini dia ada kewenangan kok. Kewenangannya itu pengelolaan dan pengambilan keputusan operasional cabang. Nah ini kas dan barang dagang serta aset lainnya disuplai dari kantor pusat ya. Kantor pusat dan ini dia kantor cabang dia dapat membeli barang dagangan dari pemasok lain. Jadi dia nggak harus dari kantor pusat, boleh dari pemasok lain jika kebutuhan tidak dapat disediakan oleh kantor pusat. Gitu ya. Jadi dia boleh kok kantor cabang beli dari dari pemasok lain. Asal itu ya, kalau kantor pusatnya nggak cukup memenuhi. Baru, nah ini kantor cabang dapat mengirimkan barang ke pelanggan. Beda agen kan. Kalau agen tadi yang mengirimkan barang ke pelanggan kan ini ya. Kantor pusat kan. Nah, kalau kantor cabang dia dapat mengirimkan barangnya ke pelanggan. Jadi nggak harus ini, nggak harus kantor pusat yang kirim. Nah, itulah kelebihan dari kantor cabang. Jadi kalau kantor cabang itu dia dapat mengirim barang dagangan sendiri. Baru mengirimkan tagihan dan menerima pembayaran juga dapat dilakukan sendiri oleh kantor cabang. Jadi lebih besar lah wewenangnya dari agen. Baru dia dapat menggunakan rekening cabang di bank. Nah, jadi dia boleh punya rekening sendiri sih untuk menerima pelunasan pelanggan atau membayar tagihan. Jadi dia boleh ada rekening sendirilah. Baru ini dalam operasi kantor cabang ya, masih operasi kantor cabang. Dalam kasus tertentu, kantor pusat yang memiliki kewenangan dalam penerimaan pelunasan. Jadi ada dalam kasus tertentu ya, nggak semua, tapi dalam kasus tertentu, dia kadang kantor pusat yang memiliki kewenangan penerimaan pelunasan dari pelanggan. Jadi kadang ini kalau kantor pusatnya terlalu ini ya, otoriter, ya kan. Jadi cabang nanti diharuskan menyetorkan hasil penjualan ke rekening kantor pusat dan menetapkan modal kerja untuk cabang dengan sistem Impres ya, Impres Fund. Jadi di sini kita mengenal istilah home office dan branch. Ini semoga bacanya benar ya. Biasanya kalau aku bacanya salah itu dikoreksi sama Melia. Jadi kantor pusat itu dia istilahnya nanti kalau kalian menemukan akun istilah home office, berarti dia kantor pusat. Kalau cabang dia branch ya. Dan mereka ini merupakan entitas yang terpisah ya, terpisah dan mereka melakukan pembukuan masing-masing. Inilah perbedaan yang sangat mendasar antara cabang dan agen. Jadi kalau cabang, dia apa? Cabang itu dia menyelenggarakan pembukuan. Jadi nanti jurnalnya itu lebih banyak. Karena apa? Karena jurnalnya itu bukan cuma di kantor pusat, tapi di kantor cabang juga ada jurnal. Jadi lebih ribet lah kalau kantor cabang. Nah, cuman laporan keuangan yang disusun cabang, ini tujuannya pelaporan internal sih. Jadi pelaporannya untuk internal. Nanti dia yang eksternal itu kalau sudah apa? Kalau sudah penggabungan dari
laporan keuangan kantor pusat ya. Jadi kalau udah penggabungan dengan laporan keuangan kantor pusat dengan cabang yang lain, baru dia ke pihak eksternal. Nah, ini yang unik. Jadi mereka itu entitas tunggal, ini ya. Jadi kantor pusat dan cabang ini, mereka ini entitas tunggal, meskipun keduanya melakukan pembukuan yang terpisah, gitu. Tapi perasaan di atas aku bacanya, oh ya, ya unit bisnis yang terpisah ya. Kalau yang terpisah itu unit bisnis. Nah, aku tambahin ini. Unit bisnis terpisah, tapi entitasnya tunggal. Ini dari rangkumannya Pak RTH. Jadi dia ini aku coba ke bawah ulang. Oi. Jadi ini ya, jadi kantor pusat dan cabang itu mereka entitas tunggal. Kalau entitas mereka tunggal ya, entitas tunggal tapi unit bisnisnya terpisah. Nah, tapi unit bisnis terpisah. Namanya unik dia. Jadi dia entitasnya tunggal, tapi menyelenggarakan pembukuan yang terpisah. Ini yang anehnya. Jadi mereka itu entitas tunggal, tapi menyelenggarakan pembukuan yang terpisah. Makanya kondisi ini yang membedakan antara apa? Nah, ini yang membedakan antara kantor pusat dengan cabang dengan apa? Dengan induk anak, parent subsidiary. Jadi kan kalau kita belajar di UTS itu parent subsidiary ya. Nah, kalau di UAS ini dia kantor pusat cabang. Nah, mereka ini berbeda. Kalau kantor pusat cabang ini mereka kayak entitasnya tunggal. Kalau induk anak kan entitasnya itu terpisah ya mereka. Kalau ini tunggal. Ini mengingatkan lagi dengan UTS AKL. Tenang. Nah, ini nih aku tambahin new slide. New slide. Aku kasih tulisan besar banget. Nih. Tenang. UAS kita udah nggak berhadapan sama yang itulah. Nah, apa sih yang ada tuh ya yang intinya mengakuisisi perusahaan lain lah. Nah, jadi udah nggak ada yang jurnal-jurnal apa namanya? Yang jurnal-jurnal amortisasi ekses, apa tuh? Jurnal eliminasi ekuitas. Nah, setelah hampir 9 bulan berhadapan dengan materi itu, akhirnya kita bisa lepas. Nah, jadi tenang ya. Jadi di UAS ini kita udah nggak ada tuh istilahnya yang amortisasi ekses, eliminasi ekuitas yang ribet-ribet itu. Kita oke. Lanjut. Dia sistem akuntansi cabang itu dia dibedakan menjadi 3 ya. Jadi ada yang pembukuan itu hanya pada kantor pusat saja, tapi ini jarang. Biasanya pembukuan itu ya pada kantor pusat dan kantor cabang. Atau ada yang pembukuan pada kantor pusat dan cabang. Nah, jadi di sini itu cabang membukukan dan mencatat semua transaksinya, kemudian mengirimkan ke kantor pusatnya. Baru ada yang pembukuan pada kantor cabang. Jadi sistem akuntansinya ini diselenggarakan oleh cabang ya. Gitu. Jadi nanti cabang mencatat semua transaksinya dalam bentuk jurnal lalu dirangkum dalam buku besar. Nah, pembahasan berikutnya akan menggunakan sistem yang ketiga, yaitu sistem akuntansi kantor cabang dengan pembukuan pada kantor cabang. Nah, jadi kita pakai
untuk di RPS itu kita pakai yang itu ya. Yang mana sih? Yang metode yang ketiga ini. Tapi gini, ini walaupun dibilang pembukuan pada kantor cabang, di kantor pusat dia tetap ada jurnal ya. Jadi aku tambahin ya. Dia kan dibilang sini pembukuan pada kantor cabang, ya benar. Tapi karena harus jelas ya ini. Tapi di kantor pusat tetap ada jurnal sih. Tapi di kantor pusat tetap ada jurnalnya ya. Nih, contoh ini. Jadi transaksi yang terjadi dengan pihak buat baik dari kantor pusat maupun di kantor cabang akan dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi biasa ya. Nah, yang beda itu dalam kantor akuntansi cabang adalah cara pencatatan transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang. Ini kenapa aku haus banget ya? Nah, kantor pusat menggunakan akun branch. Mana boleh investment in branch nih, tapi aku pakai branch lah. Nah, baru nanti kalau kantor cabang dia dia akun yang dipakai itu home office. Gitu. Dan ini ya, home office dan branch ini dia adalah akun yang resiprokal. Yang mengingatkan sama Akpom dong. Resiprokal. Jadi resiprokal itu harusnya pada akhir periode dia nanti akan dihapus, saling dihapus gitu istilahnya. Jadi makanya saldonya seharusnya ya selalu sama. Harusnya sama. Gimana kalau beda? Nah, kalau beda biasa ada penyesuaian. Nah ini ya contohnya, kita langsung aja ya ke contoh yang ini. Contoh yang pertama, kalau misalnya kantor pusat mengirimkan kas. Nah, jadi dia ada mengirimkan kas ke cabang 1 ya ini. Mengirimkan kas ke cabang 1, maka di kantor pusat dia akan mencatat branch 1. Branch 1 itu maksudnya cabang 1 pada cash senilai 1.000. Nah, di kantor cabang dia menerima cash kan. Jadi kalau kantor pusat itu mengeluarkan cash 1.000, kantor cabang dia menerima cash 1.000. Makanya berarti kantor cabang cash pada home office 1.000. Gitu ya. Jadi branch sama home office ini ya, dia muncul bersamaan kan. Nah, gimana kalau cabang? Nah, ini kebalikannya. Cabang nyetorkan kas 500 ke kantor pusat. Nah, berarti tinggal dibalik. Kantor pusat menerima cash, ya kan? Jadi kantor pusat dapat cash 500, nah, pasangannya branch. Nah, baru kantor cabang, dia akan menyetorkan. Berarti kantor cabang keluar cash. Jadi home office pada cash senilai 500. Terus lanjut ya. Jurnal yang kedua, tadi kan kalau mengirimkan kas. Sekarang kalau mengirimkan barang, inventory lah istilahnya. Jadi kalau kantor pusat mengirimkan barang ke cabang. Nah, dia mengirimkan barang ke cabang, dia berarti branch pada shipment to branch 1. Nah, ini shipment to branch 1 maksudnya. Ya kan, 120. Nah, kalau kantor cabang dia kan menerima ya. Kan kalau kantor pusat itu mengirimkan barang, kantor cabang menerima barang. Berarti dia bedanya cuma ini, shipment from. Nah, ini dia shipment from HO. HO itu apa? Apa namanya? Home office ya. Jadi shipment from home office pada home office. Gitu ya. Itu kalau mengirimkan barang. Jurnal selanjutnya, kalau dia mengirimkan barang terus ada biaya pengiriman. Nah, jadi dia mengirimkan barang 120 ya. 120. Cuman ini bedanya dia ada biaya pengiriman. Nah, ada biaya pengiriman 10.
Masih biaya pengiriman 10. Nah, jadi dia brand pada shipment, pada cash. Nah, jadi kan kantor pusat mengeluarkan cash kan, yang bayar biaya pengiriman kan, yang bayar itu kantor pusat kan, berarti dia keluar cash 10, tapi pembebanannya itu freight in-nya itu dibebankan ke kantor cabang. Ya. Ini jadi biaya transportasi akan dibebankan kepada cabang. Gitu. Jadi untuk yang $10 ini, ingat cash-nya itu yang keluar itu adalah di kantor pusat. Jadi kantor pusat yang mencatat pengeluaran kas, tapi bebanannya, freight-nya itu menjadi tanggung jawab kantor cabang. Ini kalau kantor pusat mengirimkan barang ke cabang ya. Nah, pasangannya seperti biasa. Kalau kantor pusat pasangannya branch, kalau kantor cabang ini berarti home office ya 150. Terus ini ini pada akhir periode shipment to branch ini akan dikurangi terhadap saldo barang yang tersedia untuk dijual di kantor pusat. Nah, sedangkan shipment from home office dia akan menambah barang yang dibeli dari pemasok lain dan persediaan awal untuk menentukan barang yang tersedia untuk dijual. Mungkin dari kalimatnya itu susah dicerna, tapi coba kita itu kan dari kalimat susah dicerna, tapi coba diperhitungan, biasa diperhitungan lebih gampang. Jadi ini di pusat, kalau di pusat shipment to branch, nah ini aku kasih merah, shipment to branch, dia akan mengurangi inventory. Nah, jadi ini kan beginning inventory tambah purchase. Oh, ini metode periodik ya. Jadi dia beginning inventory tambah purchase tambah freight in. Nah, dia dikurangi dengan shipment to branch. Nah, dia dikurangi dengan shipment to branch. Baru dia jadinya good available for sale. Gitu ya. Nah, kalau di kantor cabang, shipment from home office, nah dia kebalikannya. Dia sifatnya menambah. Jadi menambah menambah ini good available for sale. Nah, ya kan? Jadi kalau di kantor pusat, ini aku ulang, shipment to branch dia mengurangi nilai good available for sale, mengurangi nilai inventory lah. Good available for sale-nya shipment to branch mengurangi. Kalau dia shipment from home office, dia menambah. Jadi menambah saldo good available for sale. Ini aku kasih merah. Terus lanjut ya. Ini kalau cabang membayar beban-beban operasi. Sama sih seperti biasa ya. Jadi kalau cabang membayar beban operasi misalnya 400, 200 beban sewa, beban rupa-rupa 150, ya berarti salaries expense, rent expense, miscellaneous expense pada case. Nah, kalau yang ini cuma di jurnalnya cuma di kantor cabang ya. Ya, jadi kalau dia cabang membayar biaya operasional. Jadi dia cuma di cabang jurnalnya. Salaries expense, rent expense, miscellaneous expense pada case. Kecuali nanti minta ganti. Kalau dia pengisian kembali baru nanti ada di kantor pusat. Baru, nah ini kalau apa? Ini kalau misalnya dia biaya operasional itu dibebankan ke kantor pusat. Nah, kan ini yang bayar itu kan cabang ya. Kalau yang ini kan, makanya dia jurnalnya cuma di cabang. Kalau yang ini, nah, jadi kalau yang ini yang menjadi yang istilahnya yang menanggung yang membayar lah. Yang membayar itu kantor pusat. Nah, jadi kantor pusat yang bayar. Jadi di kantor cabang dia catat insurance expense, tax expense, advertising expense pada home office 300, baru yang kantor pusat rent,
300 pada prepaid tax payable advertising expense. Atau ini kalau misalnya dibayar cash, ini bisa sih. Langsung aja. Kalau misalnya dibayarnya dalam cash ya berarti kan kalau yang bayar kantor pusat berarti cash ya. Cash. Tapi berhubung masih dalam bentuk apa namanya? Prepaid ya, prepaid. Nah, pakai prepaid. Branch pada prepaid taxpayer. Tapi intinya expense-nya ini menjadi ditanggung kantor cabang ya. Jadi expense-nya ini jadi pembebanan, bukan ya ditanggung bebannya itu menjadi ke kantor cabang, tapi pembayarannya itu nanti apa namanya? Kantor pusat. Tapi aku bingung, ini kenapa advertising expense-nya dikredit ya? Nah, kan ini advertising expense, ini bukan prepaid advertising. Ini kenapa ini advertising expense-nya dikredit? Nah, ini dari rangkuman Pak RTH. Kata Pak RTH ini dia rangkumannya dari ini, dari apa namanya? Dari workbook. Nah, berarti mungkin teman-teman ada yang tahu itu apa namanya? Mungkin bisa ini ya, bisa jawab nanti. Ini kenapa di sini kreditnya advertising expense? Kenapa kreditnya bukan prepaid advertising ya? Ya kan? Kayak ini kan prepaid insurance. Kenapa ini bukan prepaid advertising? Kenapa dia malah advertising expense di kredit? Nah, jadi seolah-olah dia menghapus advertising expense kan? Nah, aneh. Nah, itu jadi pertanyaannya. Atau aku yang baca lengkap, tapi ya itu kira-kira. Nah, jadi ini penjelasannya ya. Jadi beban operasional itu menjadi tanggung jawab kantor cabang, namun dibayar oleh kantor pusat. Jadi dia bebannya itu ke kantor cabang, tapi pembayarannya kantor pusat. Nah. Terus, nah ini kalau cabang menjual barang secara kredit 2.000, nah, jadi biasalah akun receivable pada sales, baru cash pada akun receivable. Ini kayak pada akun receivable berarti apa? Berarti dia pelunasan, nah. Pelunasan ya. Nah mungkin ada yang teman-teman bertanya gini, itu kok nggak ada ini? Di mana ya bagusnya? Ini kasih ke bawah lagi harusnya. Sorry. Ininya bisa kasih ke bawah. Nah ini ya kasih ke bawah lagi. Mungkin ada yang teman-teman tanya gini. Nggak ada COGS, ya kan? Kan COGS inventory. Ingat, ini metode periodik. Nah, ingat ya, yang kita pakai ini metode periodik. Makanya dia langsung akun receivable pada sales, baru cash pada akun receivable. Ya gitu ya. Terus lanjut. Nah, ini kalau misalnya kantor pusat membeli peralatan, jadi yang beli peralatan kantor pusat, tapi peralatannya itu dikirim ke cabang. Jadi kantor pusat membeli peralatan, tapi peralatannya dikirim ke cabang. Baru dia ada penyusutan 300. Nah, nih. Jadi pertama, yang keluar uang itu kantor pusat kan? Nah, jadi kantor pusat catat equipment pada case. Nah, jadi apa namanya? Equipment pada case-nya itu tetap di kantor pusat. Gitu ya, karena dia yang keluar uang. Nah, cuman depresiasi yang 300 ini, depresiasi yang 300 itu dia dibebankan ke cabang. Kenapa dibebankan ke cabang? Karena yang pakai itu cabang. Ini kan mengirimkan peralatan ke cabang. Nah, jadi depreciation expense-nya itu menjadi pembebanan cabang. 300 ya. 300 pasangannya home office. Nah, nanti si kantor pusat dia mencatatnya itu akumulasi depresiasinya. Jadi branch pada akumulasi depresiasi. Ribet ya. Jadi ini coba lihat. Depreciation expense-nya dicatat kantor cabang, tapi akumulasi depresiasinya dicatat kantor pusat. Jadi terpisah-pisah gitu ya. Tidak bersatu. Jadi seolah-olah terpisah. Jadi depreciation expense pada home office
Jadi branch pada akumulasi depresiasi. Terus, nah kasus selanjutnya, kalau misalnya ini apa? Oh ini, oh sorry, ini ada penjelasan tambahan ya. Pembelian aset tetap biasanya dicatat di kantor pusat. Sorry, ini aku lupa penjelasan yang tadi. Aku kasih zoom. Nah ini deh, semoga. Nah ini ya. Jadi pembelian aset tetap itu kan biasanya di kantor pusat, ya kan? Makanya tadi yang ini yang keluar uang kantor pusat, dia equipment pada, walaupun dia dikirim ke kantor cabang, tapi equipment-nya tetap di kantor pusat kan, pada case-nya. Nah, tapi ini. Jika kantor cabang, ya baca baik-baik, jika kantor cabang diperbolehkan untuk mencatat aset tetap. Nah, jadi jika kantor cabang diperbolehkan untuk mencatat aset tetap, katanya seperti ilustrasi di workbook, maka equipment-nya boleh dipindahkan ke kantor cabang. Nah, jadi kalau kantor cabang, jadi kalau kantor cabang diperbolehkan untuk mencatat aset tetap, maka dia boleh ada equipment kantor cabang, boleh. Jadi tinggal, ini kan yang dia udah beli equipment pada case kan? Nah, equipment pada case. Nah, nanti berarti kalau pas dikirim, ini kalau dia kantor cabang boleh catat equipment ya. Jadi branch pada equipment, baru equipment pada home office. 3.000. Kalau kasusnya kayak gini, ini kan equipment-nya itu udah di kantor cabang ya. Jadi equipment-nya kan udah di kantor cabang. 3.000. Nah, ini nanti depreciation pada akumulasi depresiasinya, jadi langsung di kantor cabang. Nah, jadi beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ini kan akumulasi depresiasinya di kantor pusat, karena equipment-nya masih di kantor pusat. Tapi kalau equipment-nya ini sudah dipindahkan, ini kan dipindahkan ya. Dipindahkan ke kantor cabang yang 3.000 ini. Nah, ya kan? Nah, dia akumulasi depresiasinya dicatat oleh kantor cabang juga, gitu ya. Jadi depreciation expense sama akumulasi depresiasi. Jadi teman-teman baca besok. Dia tergantung apakah kantor cabang diperbolehkan untuk mencatat aset tetap. Kalau boleh ya udah. Gitu ya. Baru ini kalau pembelian aset tetap oleh kantor cabang. Nah, jadi ini apa namanya? Home. Jadi yang kas ini ya. Jadi yang keluar kas itu cabang ya. Nah, jadi yang keluar kas itu cabang berarti home office pada cash, ya kan? Nah, kalau seandainya dia aset tetap ini ya. Jadi kasus 1. Nah, ini kasus 1. Ini kasih ke bawah lagi deh. Nah, ini misal aset tetap hanya boleh dicatat di kantor pusat. Nah, kalau aset tetap hanya boleh dicatat di kantor pusat, nah ini harus jelas ya. Kalau aset tetap hanya boleh dicatat di kantor pusat, maka lane-nya itu tetap ada di, lane yang 3.000 ini, ini kok 3.000, ini 2.000. 2.000 ya. 2.000. Ya. Nah ini ya. Jadi kan yang keluar uang itu kan cabang ya. Jadi makanya case-nya itu di kreditnya di cabang ya. Jadi di jurnal cabang dia case kredit 2.000, ya kan? Cuman karena aset tetapnya boleh dicatat di kantor pusat, maka lane-nya itu dicatat di kantor pusat gitu. Jadi case yang keluar itu di kantor cabang, lane-nya itu dicatat di kantor pusat gitu. Nanti pasangannya brand sama home office. Nah, kasus kedua, jika kantor cabang diperbolehkan untuk membeli dan mencatat aset tetap, jadi kalau dia boleh membeli dan mencatat aset tetap ya, kalau kantor cabang, nah ini, biar lebih ringkas ini aja. Jadi kalau kantor cabang diperbolehkan mencatat aset tetap, jadi dia boleh langsung lane pada cash. Jadi lane pada lane-nya itu, ini kan lane 2.000 ya. Lane 2.000 itu bukan dicatat di kantor pusat, tapi dicatat di kantor cabang. Itu kalau kantor cabang boleh mencatat aset tetap ya. Jadi lane pada cash 2.000.
Nah, ini ada pendekatan ya. Pendekatan pertama kayak gini yang di atas, pendekatan kedua yang di bawah. Nanti menyesuaikan nama soal aja. Baru ini kalau apa? Jika cabang membeli barang dagangan dari pihak luar. Nah, ini kan dia aku udah jelasin ya. Dia itu boleh ya. Jadi cabang itu boleh membeli barang dagangan dari pihak luar. Nah, kalau dia beli gimana? Purchase pada akun payable. Ingat, ini metode periodik. Jadi purchase pada akun payable ya, 350. Kantor pusat nggak menjurnal apa-apa ya. Jadi kantor pusat nggak ada jurnal, dia cuma di kantor cabang. Terus pada akhir periode, nah ini ada jurnal penutup. Nah, jadi ada jurnal penutup. Jadi jurnal penutup itu, ingat ini jurnal penutupnya jurnal penutup metode periodik ya. Nah ini kita apalagi kita inilah nostalgia sama materi semester berapa ini? Semester 1-2 ya. Nostalgia pas kuliah offline lah. Jadi income summary pada inventory. Nah ini kan betul. Mar itu kok inventorinya ditutup ya? Inventory kan bukannya akun neraca. Itu kan mungkin pertanyaannya. Ingat ini metode periodik ya. Karena dia metode periodik, maka inventory beginning sama inventory ending. Nah, jadi inventory beginning sama inventory ending dia ditutup karena metode periodik. Gitu. Jadi kalau inventory beginning ditutupnya itu di kredit, nah inventory beginning di kredit, inventory ending ditutupnya di debit. Pada income summary pasangannya. Baru kita menutup semua akun laba rugi ya. Jadi shipment from home office, expense, purchase, kalau ada penjualan, sales, pasangannya income summary. Pokoknya pasangannya itu income summary lah. Baru nanti, nah kalau sudah di semua ini, kan ada selisih ya. Jadi kan ini income summary-nya ada di debit, ada income summary-nya di kredit. Nah itu kan nanti ada selisih kan. Selisihnya itu nanti ditutup pada apa? Pada home office. Nah, jadi selisihnya itu ditutup pada home office. Gitu kan. Contoh ini cabang melaporkan net income 300. Ini kan cabang melaporkan net income. Selisihnya income summary berarti 300 kan. Nah, itu nanti ditutup. Aduh. Wah, udah pindah ini. Nanti 300-nya itu ditutup pada home office. Gitu. Ingat, ini di jurnal penutup ini kalau jurnal penutup di kantor cabang ya. Jadi jurnal penutup di kantor cabang kayak gitu. Nah, dia kan udah ya. Income summary-nya pada home office itu ditutup 300 kan. Nanti home office yang 300 ini kan 300 ini. Nah, nanti kita di kantor pusat juga akan menutup 300 itu. Tapi tutupnya apa? Branch pada branch one income. Jadi home office yang 300 ini, 300 itu atau income summary 300 ini nanti kita tutup di sini. Tapi tutupnya itu branch pada branch one income. Kalau dia net income, kalau dia net loss berarti di sini branch-nya ini branch loss di debit. Tapi ini kan income ya, net income. Untuk kan dia ini. Jadi branch pada branch income 300. Terus ini kasusnya kalau jurnal penyesuaian, jurnal rekon. Jadi kalau misalnya dia kan saldo akun home office dan brand itu kadangkala itu tidak menunjukkan timbal balik. Tidak menunjukkan timbal balik maksudnya saldonya kadang-kala nggak sama, gitu, nggak resiprokal lah itu. Nah, gimana kalau gitu? Ya kita jurnal penyesuaian. Contoh ya, contoh kantor pusat mengirimkan barang ke cabang tetapi belum diterima oleh cabang. Jadi gini ya, kantor pusat telah mencatat pengiriman barang. Jadi di kantor pusat dia udah catat, tapi cabang belum mencatat. Nah, beda kan? Jadi di kantor pusat telah mencatat, tapi di cabang belum mencatat. Makanya kita jurnal penyesuaiannya. Nah, kita harus mencatatkan di cabang. Karena kan sebelumnya dia belum catat. Jadi catat shipment from, ini form. Jadi form. Dia shipment from home office pada home office. Senilai ya pengirimannya itu. Terus kalau kedua, nah ini contohnya ya, contohnya ini. Kalau kantor pusat telah mengirimkan barang 3.000 namun belum dicatat oleh kantor cabang. Nah, berarti shipment ini kenapa jadi form? From. Nah, shipment from pada home office ini 3.000. Terus nah ini kalau misalnya
Kalau dia apa? Kantor pusat menerima 750 pelunasan dari cabang. Oh, jadi ini kalau misalnya pelunasannya itu diterima oleh apa namanya? Kantor pusat ya. Jadi kantor pusat yang menerima dan mencatat 750 pelunasan dari pelanggan. Dari penjualan yang dicatat oleh kantor cabang. Nah, jadi penjualannya kantor cabang tapi pelunasannya di kantor pusat bisa aja. Nah, berarti kan nanti jurnalnya itu home office pada account receivable. Jadi si kantor cabang ini apa namanya? Dia akan menjurnal penyesuaiannya kayak gini. Gitu. Nah, itu sebelumnya kan sebenarnya kan apa namanya? Pas pelunasan itu kan si kantor pusat sudah mencatat case pada ini ya. Case pada apa namanya? Branch ya ini. Ya kan? Dia catatnya 750. Ini sebelumnya. Sebelumnya dia udah catat. Nah, tapi kan karena si kantor cabang belum catat, makanya dia penyesuaian di kantor cabang. Jadi kantor cabang nyesuaiinnya ini. Home office pada account receivable 750. Ada jurnal penyesuaian ketiga kalau misalnya ini. Cabang membeli peralatan 1000 ya. Peralatan 1000. Nah, gini. Kalau misalnya cabang nggak boleh nyatat, ini kalau misalnya kasusnya cabang tidak boleh mencatat ini ya, mencatat aset tetap. Nah, berarti kan aset tetapnya itu walaupun dibeli oleh cabang, tapi tetap harus dicatat oleh kantor pusat kan. Kalau kasusnya cabang nggak boleh nyatat aset tetap, nah berarti dia equipment pada branch 1000. Ini sebelumnya udah ada jurnal ini, jadi jurnal sebelumnya itu berarti case pada sebelumnya itu case pada home office. Sorry. Terbalik. Nah, sebelumnya itu home office pada case. Jadi sebelum ini sudah ada jurnal. Cuman karena kantor pusat nggak mencatat, berarti dia penyesuaiannya kayak gini. Equipment pada brand 1000 ya. Baru dia, nah ini ada dia namanya, wah kita berjibaku lagi dong dengan penggabungan laporan keuangan. Ya, jadi penggabungan laporan keuangan, aku zoom-nya udah terlalu. Cabang mencatat semua transaksinya dalam bentuk jurnal. Ya, benar. Lalu nanti dirangkum dalam buku besar. Nah, dirangkum dalam buku besar. Nah, laporan keuangan disusun secara periodik oleh cabang. Nah, jadi cabang menyusun laporan keuangan periodik dan dikirimkan ke kantor pusat. Baru nanti kantor pusat menggabungkan. Nah, ini kasusnya kayak apa? Nah, kayak penggabungan laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi di cabang-cabangnya ini, Pemda-Pemdanya itu, dia nyusun laporan keuangannya, baru digabungkan dengan laporan keuangan pemerintah pusat oleh Menteri Keuangan. Nah, mirip lah. Pokoknya cabang menyusun laporan keuangan digabungkan oleh kantor pusat. Nah, pas penggabungan itu, nanti akun resiprokal ini nanti akan dieliminasi. Wah, kita berjibaku lagi dong dengan eliminasi. Bolehlah. Jadi jurnal eliminasi ini hanya dilakukan, nah ini penting. Ingat baik-baik, jurnal eliminasi ini hanya dilakukan pada saat penggabungan ya, sehingga tidak mengubah laporan keuangan pusat dan cabang secara terpisah. Jadi dia eliminasinya ini cuma pas penggabungan. Nah, contoh eliminasinya apa? Pokoknya yang dieliminasi itu yang ini, yang branch pertama branch income pada branch, ya kan? Nah, ini kalau misalnya tadi kan dia udah catat, jadi kan ini. Dia kan tadi catat branch income mana sih? Kan? Dia tadi kan catat branch income 300 kan ini. Nah, jadi branch pada branch income 300, nanti jurnal eliminasinya itu tinggal dibalik. Jadi branch income-nya di debit pada branch. Baru yang kedua, jurnal eliminasi adalah shipment to branch dibalik pada shipment from office ya. Nah, jadi ini dua dihapus. Baru yang terakhir jurnal eliminasi yang ketiga yaitu home office pada branch. Nah, jadi home office-nya di debit, branch-nya itu di kredit. Nah, ini sebenarnya tergantung saldo sih, tergantung saldonya. Jadi kalau saldo home office-nya banyak selisihnya di debit, selisihnya di kredit, berarti dia di sini. Nah, ini misalnya ya. Misalnya ini kasusnya kalau
selisihnya. Selisihnya. Jadi ini kasusnya kalau selisihnya misalnya kan home office itu misalnya selisihnya di kredit, berarti kan dihapusnya di debit kan. Baru branch itu selisihnya di debit, berarti dihapusnya di kredit. Nah kayak gitu. Jadi ini kasusnya kalau ada selisih ya, selisihnya itu hapus. Gitu. Karena home office itu bisa nggak home office-nya di... Aku penasaran. Ini home office ini bisa nggak ya home office-nya itu di debit? Coba ya. Home office dari tadi itu kan di kredit mulu ya. Ini home office di kredit, home office di kredit. Bisa nggak ya home office-nya itu di debit? Home office. Oh bisa. Ini home office-nya di debit. Bisa ini. Nah ini berarti nanti ditutup sini. Gitu. Nah ini juga home office-nya di debit ini kan. Home office-nya di debit kan. Ternyata home office itu bisa di debit. Nah, jadi nanti ini pokoknya kalau kayak gitu nanti berarti aja ya. Jadi selisihnya itu mana lebih banyakkan mana itu yang dihapus. Gitu. Terus, nah ini kalau special problems, kasus khusus ya. Jadi ada 3 kasus khusus. Jadi transfer kas antar cabang, transfer barang antar cabang, dan pengiriman barang dagangan ke cabang dengan kos di atas harga eceran. Kasus pertama, transfer kas antar cabang. Nah, jadi misal cabang 1 mengirimkan uang 1.000 ke cabang 2 ya. Jadi yang mengirimkan uang itu cabang ke cabang. Nah, berarti si cabang 1 dia mencatatkan home office pada case. Kenapa? Karena kan di luar case ya. Jadi case yang di kredit itu dicatatkan oleh cabang 1 karena yang keluar uang dia. Ya kan? Yang mengirimkan dia kan cabang 1. Yang menerima cabang 2 berarti cabang 2 mencatatkan cash. Nah, jadi cabang 2 cash 1.000. Kemudian kantor pusat nanti dicatatnya branch 2 pada branch 1. Nah, jadi branch 2 ini kan karena dia yang menerima cash, nah berarti branch 2. Ini pasangannya ini aja lihat. Ini kan cabang 2 ini home office-nya itu di kredit, berarti branch 2-nya itu di debit. Cabang 1 home office-nya itu di debit, ini kan home office cabang 1 di debit. Coba ulang. Nah, home office cabang 1 kan di debit. Berarti branch-nya cabang 1, branch-nya kantor pusat untuk cabang 1, nah itu dia di apa namanya? Di kredit. Jadi berkebalikan lah. Kita jadi branch 2 pada branch 1. Kasus kedua, kalau misalnya dia transfer barang dagangan antar cabang. Aturannya gini ya. Kalau jadi biaya pengangkutan itu dibebankan ke cabang yang menerima. Namun, ada namunnya nih. Biasa namanya yang buat susah. Namun namun maksimal sebesar biaya pengiriman dari kantor pusat, gitu ya. Jadi biaya pengiriman itu dibebankan. Jadi biaya pengangkutan itu dibebankan oleh kantor cabang penerima, tapi maksimal sebesar biaya pengiriman dari kantor pusat. Contoh, pertama mana kasusnya ini? Contoh ya, ini kantor pusat mengirimkan barang 4.500 tambah biaya pengangkutan 600 ke kantor cabang 1. Jadi awalnya dia kirim 4.500 barang dengan biaya pengangkutan 600. Jadi jurnal awal gini. Jurnal awal berarti dia shipment to B. Nah, barang dagangannya kan senilai 4.500 ya. Shipment to branch 1 4.500 pada case ini biaya pengangkutan yang dibayar kan kantor pusat 600. Pada branch 1 di debitnya branch 1, nanti di cabang 1 dia kan catatnya shipment from HO 4.500 ya, senilai 4.500 kan sama. Baru dia catat freight in 600, baru home office-nya itu 5.100. Nah, ini masih gampang kan pertama. Nah, yang susah yang kedua. Cabang 1 lalu cabang 1. Nah, ini si cabang 1 ini dia mengirimkan barangnya itu ke cabang 2. Jadi saat si cabang 1 ini mengirimkan barangnya ke cabang 2 dan cabang 1 membayar biaya pengangkutan 450. Jika transfer ke cabang 2 dilakukan oleh kantor pusat
biaya pengangkutan hanya sebesar 650. Nah, jadi kan si cabang 1 ini dia transfer ke cabang 2 kan. Jadi shipment from HO-nya ini dia kan awalnya mencatat shipment from HO tadi. Karena dia udah transfer ke cabang 2, berarti shipment from HO ini yang 4.500 ini dipindahkan. Jadi shipment from HO yang 4.500 dia dipindahkan dari cabang 1. Nah, ini kan cabang 1 ini. 4.500 ini dia dipindahkan ke cabang 2. Nah, jadi si cabang 2 mencatat shipment from HO. Berbeda kan? Ditransferkan. Baru si cabang 1 kan membayar cash. Jadi si cabang 1 membayar cash 450 kan? Nih. Mana sih dia? 450 kan ini. Dia bayar biaya pengangkutan 450 dan dia membalik apa? Dia membalik freight in. Nah, jadi freight in-nya ini kan 600 kan sebelumnya. Nah, dia balik. Jadi dia balik 600. Jadi freight in-nya ini dibalik juga 600. Terus berarti sekarang kita lihat. Jadi freight in awal. Freight in awal kan 600. Ya kan? Freight in awal 600. Nah, coba lihat. Ya. Biaya pengangkutan awal kan dia 600 nih. Baru biaya pengangkutan kedua itu yang dibayar cabang 1 450 kan? Nah, jadi biaya pengangkutan tambahan. Nah, ini tambahan. Aku pakai istilah. Dia 450 kan? 450. Jadi awalnya 600, ini 600, baru dia tambah 450 kan? Biaya pengangkutannya, berarti totalnya berapa? Jadi total freight in sama dengan 1050 kan? 1050, cuma ingat aturannya apa? Jika dilakukan oleh kantor pusat, biaya pengangkutan hanya sebesar 650. Jadi maksimal ditanggung cabang 2 kan yang menerima transfer ya. Nah, dia maksimal ditanggungnya 650, ya kan? Nah, berarti excess, aku pakai istilah excess, dosen juga pakai istilah excess sih. Excess freight in berapa? Excess freight in berarti 1050 dikurangi 650 sama dengan 400. Nah, ini excess freight in-nya. Makanya di sini teman-teman lihat di sini di cabang 2 dia mencatat freight in-nya itu cuma sebesar 650 kan? Padahal harusnya 1050. Nah, tapi dia catat cuma 650. Gitu. Nah, baru yang 400-nya tadi, yang excess-nya tadi, ada excess 400 kan itu. Nah, itu dicatat di kantor pusat. Gitu ya. Jadi yang excess freight-nya itu dicatat ke kantor pusat 400. Ya. Baru nanti, nah ini tinggal di apa ya. Jadi ini kan cabang 2 pada home office. Berarti kalau kantor pusat, branch 1, excess-nya itu 400, baru branch 2 5150. Ya kan? Baru shipment to B1 pada shipment to B2. Nah, jadi shipment to B1 itu kan dihapus ya. Ini kan 4.500. Nah, dia dihapus 4.500, baru dipindahkan ke shipment to branch 2. Nah, karena ditransfer ke cabang 2. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini kalau pengiriman barang dagangan ke cabang dengan harga eceran. Jadi pengiriman barang dagangan ke kantor cabang dengan harga di atas kosnya atau dengan harga ecerannya. Jadi kadangkala ya. Jadi kadangkala itu kantor pusat kirim barang ke cabang itu dia pakai harga selain harga kos. Bisa. Nah, itu pada saat apa? Ya biasanya ada kesepakatan atau arbitrati ya. Jadi harga pokok ditambah presentasi keuntungan tertentu bagi kantor pusat. Atau misalnya juga dia pakai harga jual eceran, itu harga pasar yang dikenakan kepada pelanggan. Nah, kalau misalnya dia pakai metode ini, jadi kalau misalnya dia barang dagangan di atas kosnya, maka nanti dia akan membuat jurnal penyesuaian untuk beberapa akun. Jadi contoh yang ini, lanjut lagi.
Kenapa sih dia mengirimkan barang dagangannya di atas cost? Ya udah hujan di sini. Tujuannya itu apa? Itu untuk memaksimalkan proses penjualan dengan untuk membunyikan harga pokok sesungguhnya. Nah, ini keren ini. Jadi kalau teman-teman tahu di audit biasanya kalau kita menyimpan barang ke gudang, ini intermezzo dikit ya. Jadi biasanya kalau di audit, kalau kita menyimpan barang di gudang, itu biasanya harganya itu kita nggak, harga pokoknya itu ya, harga pokoknya itu kita nggak ngasih tahu ke si apa, kita nggak ngasih tahu ke si penjaga gudang. Tujuannya itu salah satunya internal control supaya tidak terjadi pencurian gitu kan. Nah, pengiriman barang dagangan ke cabang juga kadang-kala gitu. Jadi dia menyembunyikan harga pokoknya itu supaya apa? Supaya si cabang itu tidak ambil untung. Bukan tidak ambil untung dalam artian apa ya? Tidak fraud lah istilahnya. Nah, itu. Jadi itu tujuannya ya, menyembunyikan harga pokoknya. Kemudian tujuan lainnya memaksimalkan proses penjualan kan, gitu. Tapi efeknya ini apa? Nanti efeknya ini inventory yang laporkan cabang itu kan akan lebih tinggi. Nah, ya kan? Karena kan dia pasti di atas harga pokoknya kan. Berarti inventory yang dilaporkan cabang itu dia lebih tinggi. Nah, nanti ini harus diakui oleh kantor pusat. Gitu. Terus contohnya ini ya, contohnya barang dagangan dengan harga perolehan 10.000 dikirimkan. Nah, jadi dia cost-nya itu ya, cost-nya itu 10.000. Tapi dikirimkan ke cabang itu 20% di atas cost-nya, berarti 12.000 ya. Nah, ini berarti 12.000 kan? Nah, karena 20% di atas cost-nya. Nah, lihat bedanya. Di branch, dia shipment to branch-nya itu dia 10.000. Nah, jadi shipment to branch-nya ini dia 10.000. Tapi di kantor cabang, shipment from HO, dia 12.000. Beda kan? Jadi di kantor cabang itu dia tetap catat shipment from HO 12.000. Tapi kalau di kantor pusat, shipment to branch-nya dia catat senilai harganya, harga perolehannya, senilai HPP-nya yaitu 10.000. Terus 2.000-nya kemana dong? 2.000-nya itu nanti ke unrealized profit. Kenapa unrealized profit? Karena dia kan belum terjual ini, masih ditransfer kan. Jadi unrealized profit-nya 2.000. Nah, nanti kalau akhir periode kalau pada akhir periode itu branch melaporkan inventory 8.400 dan COGS-nya 3.600. Nah, ini berarti nanti yang terjual berapa? Yang terjual kan berarti 3.600 per 12.000 kan? Ya kan? Nah, kenapa gini? Mungkin ada teman-teman yang tanya. Kenapa 3.600 per 12.000? Karena kan gini ya. Dia kan inventory yang diterima tadi senilai 12.000 ya. Ini dari sisi kantor cabang ya. Jadi dari sisi kantor cabang dia menerima inventory 12.000. Ini 12.000. Nah, karena COGS-nya itu di akhir tahun itu 3.600, jadi COGS-nya 3.600 kan. Nah, berarti dia yang terjual itu, ini sebenarnya terlalu ribet sih perhitungan kayak gini. Nah, dia buat simpel aja. Buat simpel aja gini. Nah, jadi kalau misalnya di akhir periode branch melaporkan COGS 3.600, maka barang yang terjual itu adalah berapa? 3.600 per 12.000. 12.000 itu ambil dari apa? Ambil dari saldo yang shipment tadi. Nah, jadi yang saldo shipment tadi. Yang mana? Yang ini. Nah, ini kan saldo shipment kan ini. 12.000 kan? Nah, itu ambil dari situ. 12.000-nya jadi 3.600 per 12.000 dikali 3.600 per 12.000 itu kan sama dengan 30%. Ya kan? Nah, berarti laba yang terrealisasi adalah 30% kali 2.000. Nah, sama dengan 600. Hasilnya gitu sih. Ya 30% dikali 2.000 sama dengan 600. Nah, jurnalnya itu cuma di ini, kantor pusat aja. Jadi unrealized profit pada branch income senilai 600. Nah, gimana kalau misalnya inventory kantor cabang terdiri dari barang yang dikirim dari kantor pusat
dan dibeli dari pihak luar. Nah, jadi ada dua. Jadi di inventory kantor cabangnya itu ada yang dari kantor pusat, ada yang dari pihak luar. Nah, berarti maka inventory tersebut itu harus apa? Harus dipisahkan istilahnya. Nah, kalau aku pakai itu dipisahkan. Nah, jadi mereka berdua itu harus dipisahkan nanti. Jadi berapa yang dari pihak luar dan berapa dari kantor pusat. Supaya apa? Supaya unrealized profit-nya ini dapat ditentukan. Nah, jadi unrealized profit-nya ini dapat ditentukan ya. Jadi unrealized profit pada branch income senilai 600. Terus kantor pusat dapat mengirimkan barang dagangan barang ke cabang dengan harga eceran bukan saja untuk menyembunyikan laba dari para pegawai cabangnya ini ya. Menyembunyikan laba dari para pegawai cabangnya ini salah satu internal control. Melainkan juga untuk dapat lebih mengontrol barang yang ditangani kantor cabang secara lebih efektif. Oke. Terus, bila kantor pusat menerima informasi tentang penjualan cabang, secara terus-menerus ia mendapatkan catatan tentang barang yang ada di cabang. Posisi inventory, posisi inventory itu bisa langsung diketahui dengan cara mengurangkan penjualan dari barang yang tersedia untuk dijual pada harga ecerannya. Ini kalau dia kirimnya itu pakai harga eceran ya. Nah ini. Nah jadi nanti pas inventarisasi fisik ya, atas inventory nanti harus nilainya at retail price ini ya, dia harus sama dengan selisih antara billet price of goods available for sale dengan penjualan bersih ya. Nah, jadi selisihnya harus sama. Nanti kalau barang dikirim ditagihkan kepada jadi kalau barang dagangan yang dikirimkan ke kantor cabang ditagihkan pada harga ecerannya, maka harga pokok barang yang dijual oleh cabang itu akan sama dengan penjualannya. Nah, dan kegiatan cabang akan menunjukkan rugi operasi sebesar biaya operasi. Ngerti nggak yang aku ngomongin ini? Gitu. Semoga ngerti ya. Nah, nanti akun-akun kantor cabang itu akan disesuaikan dan ditutup seperti biasa. Ini nggak perlu dijelasin. Nah, ini prosedur pencatatan pengiriman barang dengan harga jual eceran itu sama dengan pengiriman barang pada harga di atas cost. Prosedur pencatatannya sama sih. Gitu. Yes, selesai. Ini kayaknya udah 2 pertemuan deh kita buat ini. Aku minggu depan lagi nggak ya? Alokasi beban kantor cabang, rekonsiliasi, ilustrasi. Iya kan? Ini tuh udah dengan pertemuan ke depan berarti. Berarti pertemuan minggu depan aku buat apa ya? Pertemuan minggu depan aku buat ini kali. Aku buat soal aja kali ya. Ya soal aja kali ya. Nggak tahu ya. Nanti lihat. Oke ya. Jadi sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Aku stop share screen ya. Gimana ya cara stopnya? Stop share screen. Terus aku stop recording.